Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar Al-Quran Hadis, yaitu pelajaran yang ketiga, Surah Al-Adiyat. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Adiyat. Setiap keluarga tentu memiliki keinginan terciptanya generasi yang hafal Al-Quran. Hal tersebut tentu bukan pekerjaan yang mudah. Akan tetapi dengan rasa optimis dan didukung pendidikan keluarga, keinginan tersebut dapat terwujud. Peran keluarga sangat penting dalam mendorong anak untuk mencintai Al-Quran, melafalkan, menghafalkannya, dan mengamalkan kandungan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kalian hafal surah-surah pendek dalam Al-Quran? Ayo mulai sekarang menghafalkan surah-surah tersebut di depan orang tua agar bacaan yang kita lafalkan disimak. Dengan demikian, kita akan mengetahui kesalahan bacaan kita lalu membenarkannya. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan belajar melafalkan dan menghafalkan surah Al-Adiyat. Mari kita pelajari surah tersebut dengan seksama. A. Melafalkan surah Al-Adiyat. Surah ini termasuk golongan surah Makkiyah dan menepati urutan ke-100 dari 114 surah dalam Al-Quran. Surah Al-Adiyat terdiri atas 11 ayat yang diturunkan sesudah surah Al-Asr. Nama Al-Adiyat diambil dari ayat pertama yang berarti kuda yang berlari kencang. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus sekelompok pasukan berkuda. Setelah sebulan lamanya pasukan itu tidak ada kabar beritanya. Kemudian turunlah surah Al-Adiyat ayat 1-5. Melalui ayat ini Allah memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa pasukan tersebut sedang bertempur melawan musuh. Ayat ini juga melukiskan kepahlawanan mereka. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ibnu Abi Hatim, dan Al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Berikut ini kita akan belajar melafalkan dan menghafalkan surah Al-Adiyat. Perhatikan dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dabhan falmuriyati qadha falmughirati subhan fa'asarna bihi naq'a fawasatna bihi jam'an innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. B. Arti surah Al-Adiyat. Terjemahan surah Al-Adiyat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan? Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. C. Kandungan surah Al-Adiyat. Surah ini terdiri atas 11 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah, diturunkan sesudah surah Al-Asr. Nama Al-Adiyat diambil dari kata Al-Adiyat yang terdapat pada ayat pertama surah ini, artinya kuda yang berlari kencang. Kandungan surah ini adalah berisi tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang ingkar dan yang sangat mencintai harta benda. Mereka akan mendapat balasan yang setimpal ketika mereka dibangkitkan dari kubur dan isi dada mereka ditampakkan.
Di antara isi dari surah Al-Adiyat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah menyatakan dengan sumpahnya bahwa kuda merupakan nikmat yang amat berharga karena dapat dipakai untuk berperang, mengangkut barang, ditunggangi, dijadikan permainan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kuda masih tetap dipergunakan dalam medan perang. Yang ketiga, bakhil adalah suatu perbuatan yang tercela dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berlaku bakhil akan dimurkai oleh Allah dan dibenci orang lain dan masyarakat, bahkan akan menyulitkan dirinya sendiri. Di dalam surah Al-Adiyat ayat 8 disebutkan, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Untuk menghindari perbuatan bakhil, seharusnya kita berusaha selalu berbuat baik kepada orang lain dan suka membantu atau memberikan bantuan kepada orang lain. Jika ini bisa dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan terbiasa membantu orang lain, suka memberi, dan tidak bakhil terhadap harta benda kita. Anak-anak, sudahkah kalian berbuat baik dengan memberikan sebagian harta kita untuk orang lain? Kalau belum, latihlah dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, masyarakat, maupun di sekolah. Dengan terbiasa suka memberi kepada orang lain atau kepada sesama teman, tentunya kita akan disenangi oleh banyak teman dan banyak orang. Kemudian D. Menghafalkan surah Al-Adiyat. Setelah kalian dapat membaca surah Al-Adiyat dengan benar dan fasih, mari kita hafalkan. Dalam menghafalkan surah-surah Al-Quran, perhatikan tajwid dan makhrajnya. Dengan demikian, kalian akan terhindar dari kesalahan dalam menghafal. Kesalahan makhraj dan tajwid dapat mengakibatkan salah arti. Menghafalkan surah Al-Adiyat dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bacalah ayat pertama sebanyak 2 atau 3 kali hingga hafal. Yang kedua, setelah ayat pertama hafal, lakukan untuk ayat-ayat berikutnya. Yang ketiga, dalam menghafalkan, sebaiknya ada yang menyimak atau tidak dilakukan sendirian. Hal itu dilakukan untuk menghindari kesalahan yang tidak kalian ketahui. Dan yang keempat, lakukanlah pengulangan pada ayat-ayat yang sudah dihafal. Dengan demikian, hafalan kalian tidak akan hilang. Mahfuzat. Man sara 'alad darbi wasala. Barang siapa berjalan pada jalannya, niscaya sampailah dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.